Bismillahirrahmanirrahim. Tentang celaan terhadap riya. Dari Sa'ad bin Aus anhu bahwasanya pada suatu hari ketika ia menangis, lalu ia ditanya oleh seseorang, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ia menjawab, aku menangis karena sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Apabila aku mengingatnya, maka aku akan menangis. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang aku takutkan atas umatku adalah syirik dan syahwat atau keinginan yang tersembunyi. Sadat melanjutkan, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah umatmu akan menjadi musyrik sesudah kewafatanmu? Rasulullah SAW menjawab, iya, memang mereka tidak akan menyembah matahari, bulan, batu, ataupun berhala. Tetapi mereka memamerkan amal-amal mereka agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Adapun syahwat atau keinginan yang tersembunyi, misalnya salah seorang di antara mereka memulai harinya dengan berpuasa, tetapi kemudian muncul salah satu dari keinginan-keinginan syahwatnya. Akhirnya ia pun meninggalkan puasanya demi memuaskan keinginannya. Dari Sa'ad bin Aus bahwasanya pada suatu ketika ia menangis, lalu ia ditanya oleh seseorang, apa yang menyebabkan kamu menangis? Yang menjawab, aku menangis karena sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Apabila aku mengingatnya, maka aku menangis. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang aku takutkan atas umatku adalah syirik dan syahwat atau keinginan yang tersembunyi. Sadat melanjutkan, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah umatmu akan menjadi musyrik sesudah kewafatanmu? Rasulullah SAW menjawab, iya, memang mereka tidak akan menyembah matahari, bulan, batu, ataupun berhala, tetapi mereka memamerkan amal-amal mereka atau agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Adapun syahwat atau keinginan yang tersembunyi, misalnya salah seorang di antara mereka memulai harinya dengan berpuasa, tetapi kemudian muncul salah satu dari keinginan-keinginan syahwatnya. Akhirnya ia pun meninggalkan puasanya demi memuaskan keinginannya. Keterangan syahwat yaitu keinginan nafsu manusia, misalnya makan, bersetubuh, dan sebagainya. Di sini bermaksud ketika seseorang sedang menjalankan suatu ketaatan kepada Allah, tiba-tiba muncul keinginan syahwatnya, maka seketika itu juga pihak syahwat menguasai pihak ketaatannya kepada Allah SWT, sehingga ia ikuti keinginan nafsu syahwatnya. Akhirnya nafsu itu membawanya pada kebinasaan. Dari Muaz meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada beberapa kaum yang bersaudara pada zahirnya, tetapi bermusuhan dalam hatinya. Maka ditanyakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasulullah SAW jawab, demikian itu terjadi karena adanya kecintaan sebagian mereka pada sebagian yang lain, dan kebencian sebagian mereka pada sebagian yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dari Muaz meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman nanti akan ada beberapa kaum yang bersaudara pada zahirnya, tetapi bermusuhan dalam hatinya. Maka ditanyakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasulullah SAW jawab, demikian itu terjadi karena adanya kecintaan sebagian mereka pada sebagian lain, dan kebencian sebagian mereka pada sebagian yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Terangan hadis ini bermaksud bahwa sesungguhnya kecintaan dan kebencian mereka tidak didasari karena Allah SWT, akan tetapi karena ada hubungannya dengan tujuan-tujuan tertentu yang merusak. Terkadang mereka mencintai suatu kaum karena ada hal-hal
yang menguntungkan pribadi mereka, sehingga mereka menampakkan rasa persahabatan pada kaum tersebut. Namun terkadang juga mereka membenci kaum tersebut karena ada hal-hal yang merugikan pribadi mereka, sehingga mereka menumpukan rasa permusuhan pada kaum tersebut, sehingga mereka menampakkan rasa permusuhan pada kaum tersebut. Dari Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, pada suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami. Beliau bersabda, "Wahai manusia, waspadalah terhadap syirik yang tersembunyi ini, karena ia lebih halus daripada langkah-langkah kaki seekor semut yang merayap." Lalu ditanyakan pada beliau oleh seseorang yang dikehendaki Allah. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menyelamatkan diri dari syirik tersebut, sedangkan ia lebih halus daripada langkah kaki seekor semut yang merayap?" Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian doa ini: Allahumma inni na'udzubika min an nusrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la ta'lamu." Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak kami ketahui. Hadis Ahmad. Abang baca gitu kan. Mudah-mudahan diri Allah Ta'ala dan kuatan untuk menyampaikan pada lain. Amin.